bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam debat bertema politik identitas dalam demokrasi. Hari ini kita akan membahas mosi politik identitas lebih banyak merusak persatuan daripada memperkuat demokrasi. Debat ini bertujuan untuk menguji gagasan secara kritis, akademis dan beretika. Nah, pada kesempatan ini kami persilahkan tim pro untuk menyampaikan argumen. Terima kasih para moderator. Kami mendukung mosi bahwa politik identitas lebih banyak merusak persatuan bangsa. Yang pertama, politik identitas sering digunakan sebagai alat mobilisasi emosional, bukan rasional. Kemudian identitas agama, etnis, dan budaya dijadikan senjata publik. Akibatnya masyarakat terpolarisasi dan kehilangan ruang dialog sehat. Kemudian yang kedua yaitu dalam praktiknya, politik identitas mengaburkan substansi demokrasi seperti program, rekam jejak, dan kapasitas pemimpin. Pemilih diarahkan memilih berdasarkan kesamaan identitas, bukan kualitas kepemimpinan. Sekian. Terima kasih atas tanggapannya tim pro. Kami persilahkan kepada tim kontra. Terima kasih. Kami menolak mosi ini. Politik identitas tidak selalu merusak. Justru dalam banyak kasus ini, ia menjadi alat perjuangan kelompok yang terpinggirkan. Perempuan, kelompok adat dan minoritas sering menggunakan identitasnya untuk menuntut keadilan dan representasi politik. Menghapus politik identitas sama saya dengan mengabaikan realitas sosial bahwa masyarakat memang beragam dan memiliki pengalaman ketidakadilan yang berbeda. Sekian. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari tim pro? Terima kasih kepada moderator. Saya menambah argumen dari rekan saya, di mana politik identitas rentan disalahgunakan oleh etika politik untuk mempertahankan kekuasaan. Identitas yang seharusnya menjadi kekayaan sosial justru direduksi menjadi alat propaganda. Lebih parah lagi, politik identitas kerap memicu konflik horizontal, intoleransi, bahkan kekerasan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan kesetaraan warga negara. Sekian, saya kembalikan. Terima kasih kepada tanggapan tim pro. Kami persilakan untuk selanjutnya tim kontra. Terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya sebagai tim kontra ingin menambah tanggapan saya, yaitu selain itu politik identitas dapat memperkuat demokrasi jika dijalankan secara inklusif dan beretika. Identitas memberi ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan memastikan suara kelompok tertentu tidak terpinggirkan. Masalahnya bukan pada identitasnya, melainkan pada cara elit memanipulasinya. Maka solusinya bukan menolak politik identitas, tetapi mengelola secara demokratis. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari tim pro? Baik, saya akan menyangga dari jawaban dari tim kontra. Jika politik identitas terus digunakan, risiko konflik akan selalu ada. Demokrasi membutuhkan persamaan hak, bukan penekanan perbedaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, bagaimana tanggapan dari tim kontra? Baik. Persamaan hak tidak berarti menyeragamkan perbedaan ataupun yang bisa dikatakan sebagai pembeda antara suatu bangsa, tetapi pengangkatan salah satu dari perbedaan yang berbeda-beda itu adalah demokrasi yang seutuhnya. Baiklah, kita akan mendengarkan penjelasan dari juri.
identitas sebagai alat perjuangan kelompok marginal dengan pendekatan demokrasi. Jadi penilaian saya dari tim pro memperoleh 82, sedangkan tim kontra memperoleh 85. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan memberikan penilaian kepada kedua tim, yaitu kedua tim memiliki struktur argumen yang jelas. Tim pro unggul dalam pembukaan dan penekanan isu, namun kurang tajam saat sesi sanggahan. Tim kontra lebih konsisten dan komunikatif, serta mampu merespon argumen lawan secara sistematis. Jadi saya memberi penilaian kepada tim pro 80 dan kepada tim kontra 86. Sekian. Berdasarkan penilaian objektif dari aspek substansi, teknik debat, dan etika, maka tim kontra dinyatakan sebagai pemenang debat. Oh my God! Wow! Namun, perlu ditegaskan bahwa kedua tim telah menyampaikan argumen berkualitas dan mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dalam menyikapi isu politik identitas. Rekomendasi juri, politik identitas perlu dikaji secara kontekstual, bukan hitam putih. Pendidikan politik kritis menjadi kunci mencegah manipulasi identitas. Demokrasi yang sehat menuntut pengelolaan keberagaman secara adil.